Okay, let me start assignment 2 first. Problem number 1. Provide an example for each effect of force list below. The first one, force can change speed. If you push or pull something, it means you give force to an object, right? And it will make something move. It means the speed change. Jadi kalau mengubah gerak itu pasti karena dikasih gaya gitu ya, ada gaya luar. Nah, contohnya nomor 1 ini adalah when you kicking a ball, you kick a ball, kamu menendang sebuah bola dari yang keadaannya diam menjadi bergerak, right? Pertama berarti kick a ball. Dari rest to from rest become move. Okay? Number 2 is force can change direction. Force can change direction berarti something move to you and you pull or you kick and then it will change the direction of the object, right? Example, you playing baseball. Kamu kalau main baseball, the baseball come to you and you kick the baseball. Nah, the ball change direction and move away from the batter. Oke, guys. Nah, inilah contoh dia mengubah arah gerak. Terus yang ketiga itu adalah change the shape. Berarti change the shape ini gimana? Banyak nih contohnya. Misalkan you press something, nge-press something, nge-hit something, bakal merubah bentuknya. Kamu press pegas, maka pegasnya memendek. Kamu hit sebuah kaleng, kalengnya bakal penyek gitu ya. Nah, example-nya itu di sini. Sebentar Miss cari gambarnya. Ini. Nah, ini contohnya. A spring become longer when it stretched. A plasticine become flat when it's pressed. A can become dense when it's hit. A sponge become smaller when it's squeezed. Nah, di sini berarti stretch, terus press, terus hit, terus squeeze. Ini adalah bentuk-bentuk force yang kamu beri sehingga si bentuknya ini berubah. Clear ya? Oke, there are 3 effect of force: change speed, direction, and shape. We continue number 2. Number 2 ini adalah wait, I have to delete something here. Okay. Determine the type of force when the statement below contact force or non-contact force. Nah, kita mau bandingkan apa sih bedanya contact and non-contact. Oke, guys. Kalau contact berarti something itu touching each other. And non-contact, something not touch each other but attract or repel, bisa ketarik, bisa ketolak, pokoknya berpengaruh terhadap si bendanya. Gitu ya. Kita lihat yang pertama. You comb your hair and it become attracted to the comb. It itu maksudnya apa? Ini refers to your hair, oke? Bukan si waktu kamu nyikat rambutnya, menyisir rambutnya, tapi ketika rambutnya itu ketarik sama si sisirnya. Berarti ada something yang menarik padahal dia tidak menyentuh sisir. Nah, something ini disebut dengan gaya. Gaya apa itu? Adalah gaya elektrostatik, guys. Ini disebut dengan electrostatic force. Karena dia tidak bersentuhan tapi dia bisa menarik, berarti dia adalah gaya non-contact, guys. Berarti nomor 1 jawabannya adalah non-contact force. Okay. Number 2, you pull a rope to lift an object. You pull a rope, itu clear ya di sini. Pull a rope, kamu tarik sebuah tali.
Kalau tarik sebuah tali, contohnya kamu menarik ini. Nah, ini berarti ada tangan yang menyentuh si tali, right? Nah, tangan yang menyentuh si tali ini memberikan gaya. The force called as tension force. Gaya tegang tali. Nah, berarti nomor 2 ini adalah contact. Sudah menyentuh kan? Contact force. Number 3. Object falling towards the earth surface. Ini easy dan terlalu sering keluar ya guys. Example, you play apa itu yang di langit, skydiving ya. Skydiving, you lompat, you pasti tertarik ke earth surface kan. Kita lompat kemanapun, everything that falls will be falls on the earth, attract by the earth. As long as in earth ya, selama dia masih di kawasan gravity earth, itu akan selalu ketarik ke bumi. Berarti number 3 itu adalah gravity force. Gravity force itu adalah non-contact. Clear ya? 4. You rub your hands together. So you rub your hands. So your hands will touch with your others. Ya kan? Sebelah tangannya akan ketemu sama sebelahnya lagi. Udah jelas ini sudah adalah contact force. Berarti ada gaya apa yang bersentuhan? Gaya gesek guys. Ini ada friction force. Friction force. Friction itu adalah contact force. Clear ya? Next, number 5. Bringing two magnets together to either attract or repel. Membawa dua magnet. Two magnet repel when it's same south to south or north to north. Attract when it's different poles, north to south or south to north, right? So it is without touching each other, it will repel or it will attract. So number 5 is magnetic force. It is non-contact. Non-contact force. Okay, finish number 1 and number 2. Clear ya guys? Clear. Okay, next we discuss number 3. 4 and 5 in one page, cause this all talking about drawing factor. Okay, drawing factor, the concept is you can move the arrow of vector but don't change the length and don't change the direction of the vector. Kamu boleh nih pindahin kemana-mana aja, tapi jangan ubah panjangnya dan jangan ubah arahnya, gitu ya. There are 3 ways to additional vector. Ada 3 yaitu triangle, parallelogram, and polygon. Let we see one by one. Triangle. If you talking about triangles, there are tips. Triangles itu tipsnya apa? Miss sudah ajarkan di kelas, yaitu triangles itu vektornya adalah pertemuan dari head-nya vektor to tail-nya selanjutnya, head to tail. Kalau kamu lupa, if you forgot guys, I will remind this one is vector. I change the color lah ya. Green to green itu tidak jelas. Miss ganti ke biru. Misalkan ini vektor ya guys. Yang mana sih namanya head? Ini head. Oke. Kepalanya ini adalah head. Yang ada panahnya. Yang ada arrow-nya. Yang belakang ini adalah si tail-nya. Ini adalah tail-nya. Clear ya? Nah, number 1. Kamu disuruh gambar yang miring 150 degree. Maybe biar cepat Miss tak bikin spesifik banget ya. Tapi
kira-kira deh. Kalau 150 itu berarti kira-kira 60 derajat. Panjangnya kita anggap deh, kita hitamin ya, F1. This one is F1, right? Ini kita kasih nama dulu F1, ini F2. Nah, kamu tinggal tarik garis aja. Misalkan F1-nya dari sini, berarti kira-kira 60 derajat itu di sini kali ya. Nah, di sini ya. Kamu tinggal tarik garis saja, sep gitu. Nah, kasih panahnya. Oh, Miss kepanjangan. Oke, kita pendekin. Kepanjangan kita pendekin aja ya guys ya. Again. Push. Semana kira-kira segini ya. Oke. Lebih dan kurang saya minta maaf, forgive me ya guys ya. Pokoknya seperti ini deh. Nah ini si F1 nih yang 150 derajat. 150 derajat. Sudah ya, bisa. Nah kalau dia triangle, head to tail, ingat headnya itu yang ini nih. Si kepalanya itu yang punya panah. Sambungkan ke ekor si F2. Ekornya yang ini ya. Lihat nih yang Miss lingkarin ini. Nah sambungkan aja. Easy loh. Tinggal kamu sambungkan ekornya si F1. Kepalanya si F1 ke ekornya. Tailnya si F2. Berarti kamu sambungkan ke bawah sini toh. Sep gitu. Kurang rapi Miss. Kita ubah. Kita buat agak lebih panjang. Sep. Gini ya. Nah gini kira-kira 225 derajat. Kira-kira segini deh. Oke. Nah ini adalah ini adalah si F2. Selesai sebenarnya gambarnya, udah bener. Bisa dipindahin gak ya? Coba kita pindahin ya. Aduh ikut pindah juga ininya. Yaudah gak jadi deh. Oke deh. Nah mencari resultannya gimana? The resultan kamu tinggal tarik. Miss catat deh ya, resultan itu selalu sama guys. Mau pakai cara apapun, resultan itu selalu sama. Resultan itu selalu dari start tail to end head. Ekor yang pertama, vektor yang pertama sini. Tailnya ke end head sini F2. Berarti yang namanya resultan adalah you tarik garis ke sini. Selesai. Tinggal you gambar panah resultannya. Ini dia. Clear ya? Ini number 3. Kalau triangle. Number 4 itu disuruh parallelogram. Bedanya kalau triangle head to tail, parallelogram itu adalah dia boleh tail to tail. Geser bentar guys. Oke. Boleh tail to tail atau boleh juga head to head. Kamu pilih yang mana? Misalkan kita mau pakai yang tail to tail. Nah berarti F1-nya si ini yang 45 derajat. Kamu gabungkan tailnya ke tail yang 135 derajat. Gitu aja. Yuk kita gambar. Yang ini 45 derajat ya. Dan dia agak panjang. Lebih kurang Miss Ana minta maaf gitu ya guys ya. Oke, kita taruhnya di sini. Berarti kira-kira gini. Oke, gitu ya. Ini adalah F1 yang 45 derajat. F1 45. Nah, lalu F2. F2-nya 135. Ekornya di sini kan. Nah, kamu sambungin aja ekornya 135. Berarti dari sini ke sini. Kira-kira gini ya. 135 itu kalau kita gambarin sudut berarti sebentar 135 dikurang 90
Itu kan 45 ya. Berarti mereka sudutnya sama-sama bagi 2 nih. Nah, segini kira-kira ya. Oke, tinggal yuk tambahin apa? Tambahin si panahnya. Ini F2. Oke guys. Nah, kalau udah seperti ini, langkah selanjutnya itu adalah menggambar shadow of this. Itu ciri khas paralelogram ya. Kamu gambar shadow dari F1, kamu gambar shadow dari F2. Cara menggambar shadow dari F1 gimana? Coba perhatikan. Shadow F1 berarti kan ini F1-nya di sini ya. Nah, ini F1 nih. Sebentar. Ini F1 nih. Berarti seakan-akan kamu tarik ke sini. Nah, itu shadow F1. Itu guys. Oke. Nah, kita kembalikan dulu dia ke asalnya. Nah, berarti kamu tarik kemana dia tadi? Ke sini. Situ. Udah benar belum? Benar ya? Oke. Kamu tinggal kasih panah. Panahnya ingat harus sama karena kan dia shadow bayangan. Namanya F1 aksen. Nah, shadow F2 sama langkahnya guys. Ini kepanjangan ternyata ya. Coba kita lihat kalau kita pindahin shadownya kepanjangan kah? Miss nih daya hayalnya nih. Oh pas, ternyata pas nih. Oke. Nah, F2-nya sama. Tinggal kamu kasih ke atas sini. Bener kan? Nah, bener tuh. Ini tinggal kamu kasih panahnya, jangan lupa. Karena vektor itu punya panah. Ini F2, vektor 2, aksen bayangannya. Yang resultan, apa sih resultan? Dari, apa tadi? Start tail to end head. Berarti kamu harus start tailnya di mana? Di sini guys. Di sini. Alright. Kamu sampai end head. Pertemuan dari keduanya. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai keliru nih. Nah, kamu tinggal tarik deh garis. Selesai. Arah vektornya ke atas. Karena kan headnya di atas gitu. Inilah dia resultannya. Number 4. Clear ya, number 4. Next, number 5. Number 5. Use the polygon law to draw the resultant of 3 vectors below. Polygon law. Polygon itu berarti dia more than 2 vector. Steps-nya equals to triangle. Dia lebih dari 2 vektor, langkahnya sama dengan triangle. Yaitu sambung-sambungin aja head to tail. Oke, ingat ya, sambung-sambungin aja head to tail. Yang pertama, kita lihat nih, yang 315. Kalau 315 berarti kira-kira berapa sudutnya tuh guys? 45 tapi ke bawah gitu kan ya. Nah, berarti kamu tinggal sambung-sambungin aja nih. Coba. Misalkan kita startnya di sebelah sini deh. Gini. Gitu ya. Jangan merah dong, hitam dong. Biar beda gitu dengan resultannya yang merah. Oke, ini F1. Yang ini. Ingat, tidak boleh mengubah arah. Tidak boleh mengubah panjang. Oke. Nah, sambungin kemana? Ke F2. Ini. F2-nya ke arah west, right? Ke arah west, panjangnya kira-kira ini sekitar 3 kali lipat dari F1. Berarti you harus gambar juga panjangnya 3 kali lipat. Kira-kira sampai sini lah ya. Oke. You kasih tinggal panahnya. Ini F2. Next, F3 itu 60 degree dan panjangnya kira-kira sama dengan F1. Kamu tinggal naikin sini, guys. Oke? Naikin lah kira-kira segini ya. Kira-kira berapa tuh? 60 derajat ya. Kira-kira di sini nih. Udah, tinggal you kasih panahnya.
Ini namanya adalah CF3. Mana resultannya? Ingat, tadi resultan itu adalah start tail-nya di mana? Start tail-nya di sini. End head-nya di mana? Di sini. Oke? Berarti dia tinggal tarik garis dari start to end. Jangan kebalik. Nah, inilah resultan dari si F1 tambah F2 tambah F3. Arahnya ke west. Ini resultannya. Bisa dipahami? Bisa dong ya. Ini nomor 5. Number 5. Oke, clear drawing vector with triangle, parallelogram, and polygon. Nah, to make it clear more, we have number 6. Ada sama, tapi bedanya ini dia lebih clear nih, ada kotak-kotaknya. Jadi kamu gambarnya nggak boleh salah. Kita lihat yang triangle dulu, yang ini dulu. Pertama, triangle. Apa kata soalnya? 3F3 minus F4. F3 itu 2 kotak ke atas, ke north. So, menggambar 3F3 berarti harus 3 kalinya. 3 kali 2 berarti harus 6 kotak. 1, 2, 3, 4. Ke kerapatan nih kita tambahin ya. 5, 6. Nah, start di sini. Oke. Ini namanya 3 kali F3. Oke. Bisa? Tulis sini 3F3. Karena dia triangle berarti headnya sambungin ke negatif F4. F4-nya itu ke bawah. Berarti negatifnya harus ke arah sebaliknya, yaitu ke atas. Nah, Miss ganti warnanya ya. Berarti harus ke atas sebelah sini. Berarti guys. Sorry, kita ganti. Berarti harus ke atas sebelah sini. Rapi ya. Nih, berarti ini adalah negatif F4. Clear ya. Nah, yang mana resultan? Resultan from start tail to end head. You tinggal tarik garis. Selesai. Ini adalah resultannya. Jangan lupa panahnya ke atas. Clear ya? Oke, ketimpa tuh 3F3-nya nggak apa-apa. Resultannya ke atas. Next, draw the resultant of number 2. Yang perlu diingat, apa tadi parallelogram ini? Bedanya dengan triangle. Parallelogram ini adalah tail to tail atau head to head. Kita pakai tail to tail aja ya. Parallelogram F1 plus 2 F2. Nah, look, F1 itu dia punya F panjangnya 2 kotak ke kanan 45 derajat ya, kira-kira karena membagi 2 ya. Berarti kira-kira kalau kita mau gambar seperti ini ya. Boleh. Jangan lupa panahnya. Nih. Ini adalah F1. Next, karena dia parallelogram, so F2-nya ini, ekornya ini, nih perhatikan, move harus ke sini gitu guys. Nah, kamu gambarnya berarti starting dari ekornya, yaitu karena dia 2F2, 2 kotak berarti jadi 4 kotak. Berarti 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Oke. This one itu adalah 2F2. Kita kasih panahnya. Ini F1. Ini F1, ini 2F2. Nah, seperti ini start untuk parallelogram ya. Terus untuk bayangannya, ingat kalau parallelogram berarti ada bayangan. Berarti bayangan 2F2 ya di sini. 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Kita ganti. Biar lurus kita pakai ini ya. 3, 4. Nih. Kasih panahnya guys. Jangan lupa. Panahnya sama. Next, ini namanya 2F2 aksen karena bayangannya. Bayangan F1 ya udah sama. Sini. Oke, kasih panahnya. Ini F1 aksen.
Lalu resultan yang mana? Startnya di mana? Tailnya di sini. Endnya di mana? Di sini. Ya udah, kamu tarik garis dari start, tail to end, head. Selesai. Itu adalah resultannya. Clear? Clear dong. Number 3-nya poligon F1 minus F2 plus 2F3 minus F4. Wadaw, kita lihat nih. Kita ganti ya soalnya, yaitu poligon 3. Poligon. Kita catat dulu guys. F1 min F2 plus 2F3 min F4. Wow. Oke, F1 ke kanan atas. 1, 2 ke kanan atas kan? Kita mulai dari bawah aja ya. Karena nanti plus F3-nya ke atas tinggi tuh. Nanti kita mulai dari bawah aja. Nih, misalkan ini adalah F1-nya. Bener ya, F1 itu kan dia 2 kotak. Jangan lupa panah F1, baru kasih nama F1. Terus dia minus F2. F2-nya ke kanan. Minusnya berarti harus ke kiri, sebalik arah. Gitu guys. Sekali lagi ya. Gambarnya deh. Kalau F2-nya ke kanan berarti minusnya ke kiri. Oke. Kalau F4-nya ke atas berarti minus F4-nya F4-nya ke bawah berarti minusnya ke atas gini. Ini minusnya. Ini minus F4. Ini minus F2. Nah, karena soalnya minus F2 berarti pakai yang ke kiri. Berarti you tinggal gambar aja guys. Minus F2 ke kiri. Nih. Kasih panah. Jangan lupa kasih panahnya ya. F2. Next. Plus 2F3. F3 itu 2 kotak. Kalau 2F3 berarti 2 kali 2 kotak. 4 kotak. Plus berarti tetap ke atas. Plus berarti tetap ke atas ya. 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Oke. Kasih panah. Ini 2F3. Terus minus F4. Minus F4 udah ada belum tadi? Udah ada ya, kita gambar ya. Ke atas 1 kotak berarti ke sini. Nah. Sep. Gini. Good. Kita kasih panahnya. Nah, ini dia minus F4. Kalau yang namanya resultan mana? Seperti biasa, tinggal tarik dari start tail sampai ke headnya. Selesai. Kasih kepala. Ini adalah resultannya. Gitu ya guys. Nah, setelah 6 buah latihan ini, Miss harap kamu sudah paham ya. Coba dilatih lebih banyak lagi dengan latihan-latihan soal di kelas. Oke guys. Bisa lanjut soal nomor berikutnya, yaitu number 7. Look at figure below. If two teams are playing tug of war, tarik tambang ya, as shown in the picture above, the magnitude and direction of the resultant force are, and the team that will win is. Nah, kita lihat nih. Tim yang pertama, red, dia dorong 80 Newton ke kanan. Berarti kalau kamu gambar ada 80 Newton, misalkan sini nih 80 Newton ke kanan. Next 230 Newton juga ke kanan si orang kedua yang merah. Berarti kasih gambar lagi lebih panjang 230 Newton. Terus dilawan nih ke kiri sama tim biru 100 Newton. Terus ditarik lagi sama tim biru yang kedua, yaitu 200 Newton. Kira-kira di sini ya. Nih, 200 Newton. Ditanya magnitude besar dan direction arah yang resultant force. Kalau dia cuma satu garis satu sumbu gini guys, berarti kan ini dia bekerja di satu sumbu yang sama ya. Sumbu itu maksudnya axisnya, axis. One axis, what axis this? Axis
X. You tinggal plus minuskan aja, yang searah ditambah, yang berlawanan arah dikurang. Berarti sigma F di sumbu X adalah, kita pakai tinta yang warna beda, yang ditambah kita anggap ke kanan positif, 80 plus 230 minus yang sebelah kiri yaitu 100 plus 200. Oke, kalau gini Miss boleh nggak 80 plus 230 minus 100 minus 200? Boleh, sama aja. Tapi kalau kamu mau kerjakan kanan dulu kiri dulu, kurangin gitu ya. Sama saja guys. Berarti 230 plus 80 310 Newton minus 100 plus 200 300 Newton. So the total sigma itu artinya total kan? Ya, so the total force is 10 Newton. Karena positif, tadi kan kita anggap positif itu yang ke kanan ya. Berarti dia yang tim merah yang benar. So the resultant is 10 Newton. And the team that will win is team red. Will win. Gitu ya, 10 Newton menang. Gitu guys, easy loh. Easy banget. Next, kita lihat number 8. Nah, kalau tadi kan satu sumbu nih. Kalau sekarang dia ada dua sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau di sini di soal bilangnya one scale box of diagram below represent force for 2 Newton. Find the resultant force below. Nah, kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu si sumbunya. Kalau soal seperti ini guys, yang biasanya bikin bingung siswa itu kan pasti yang miring-miring kan. Nah, kalau yang miring-miringnya kita selesaikan dulu gimana? Itu lebih better, oke? Berarti kita selesaikan dulu yang miring-miring. Kita pindahin dulu dia. Ini sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke? Yang miring itu kita lihat nih berapa kotak dia ke bawah. Maksudnya X-Y-nya berapa? Ini ada. Oke, 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Kita gambar ulang di sini ya. Kita gambar ulang. 4 kotak ke bawah dan 1, 2, 3, 4. Ya kan? 4 kotak juga kan dia guys. Yang ini ke atasnya berarti dia gini gambar ulangnya. 4. Oke. Nah gini. Kita kasih panahnya. Nah, karena dia 4 kotak, one box is 2 Newton. So this one is 8 Newton and 8 Newton karena 4 box gitu kan guys. Berarti kalau ini kita anggap sebagai F2 karena yang F1-nya sebelah sini ya. Ini F3. Ini F4. Ini F5. Ini F6. Oke, ada 6 gaya. So F1-nya ini adalah, terus ini ya, F1-nya itu adalah 8 Newton, 8 Newton. Kenapa 8 Newton? Karena tadi kan 4 box. Ingat ya, 4 box di kiri, di sumbu X axis, 4 box di sumbu Y. 4 kali 2, 8. Clear ya sampai sini ya guys. Nah itu F1. F2. Karena dia gaya kedua. Nih, selanjutnya yang miring lain mana? F5. You tinggal taruh F5 di sini. 4 juga dia ya. Ini. Tidak rapi. Kita rapikan dong. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita kasih panahnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So 4 box ya kan? 4 box. Karena 4 kotak berarti 8 Newton juga. Berarti si F5, ini F5 adalah di sumbu X 8 Newton juga, di sumbu Y 8 Newton juga. Nah ini X dan Y bisa saling mengurang. Berarti resultan mereka berdua itu adalah 0 and
0. Berarti tidak ada gaya atau canceling each other. Mereka saling meniadakan. 0 Newton gitu guys. Nah misalkan gak 0 gimana Miss? Kalau misalkan gak 0 berarti sumbu X-nya punya, sumbu Y-nya punya, gak sama kan? Kamu mencari besarnya pakai Pitagoras aja guys. Kan dia X dan Y. Oke? Berarti sekarang kita abaikan yang F2 dengan F5. Kenapa diabaikan? Sekali lagi Miss bilang karena dia canceling each other. Besarnya sama gitu. Nah sekarang berarti gaya yang tersisa itu gaya apa saja? Berarti gaya yang tersisa itu adalah gaya F1, F3, F4, dan F6 gitu saja. Kita gambar ulang boleh? Boleh dong. Kita gambar ulang. Ini misalkan si sumbu X-nya. Ini sumbu Y-nya. Hup, ya. Thank you teknologi ya. Miring-miring bisa lurus gitu. Next, kita gambar F1-nya. F1-nya itu adalah berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kotak. Berarti kita gambar 1, 2, 3, 4. Oke, ketipisan kita tebelin. Ini adalah F1. Terus setelah F1 ada F3. Ke atas 1, 2, 3. 3 kotak doang. Berarti ke atas 3. Oke. Terus ada apa lagi? Ada F4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. 6 kotak berarti ke kanan digambar 6 kotak. 3, 4, 5, 6 nih. Alias 12 Newton. Gitu kan ya? 12 Newton karena 3 kotak. Ini F4. Yang F3 tadi karena 3 kotak berarti 6 Newton. Yang F1 karena 4 kotak berarti 8 Newton gitu ya. Yang F6 itu berapa kotak? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. 6 box. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, 6 box. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti F6-nya adalah 12 Newton. Nah, berarti guys, di sini there are two axes, X and Y. To solve this resultant, kamu hitung satu-satu dulu guys. Berarti kamu cari dulu sigma F di sumbu X. Sumbu X yang mana? Sumbu X itu yang Miss highlight warna kuning. Betul? Hanya ada apa? Hanya ada F1 dan F4. Berarti kamu tambahin atau kurangin? Ditambahin atau kurangin? Kurangin dong ya. Karena kan beda arah. Satu ke kanan, satu ke kiri. Berarti F1 minus F4. Kenapa minus F4? Karena kan kita sepakat kiri itu adalah negatif. Berarti berapa? F1 8 minus 12. So minus 4 Newton. Artinya ke kiri 4 Newton. Selanjutnya yaitu sigma cari yang di sumbu Y. Sumbu FY itu adalah yang Miss highlight warna apa ya? Warna hijau deh. Nih. Oke. Nah, satu ke atas 6 Newton. Satu ke bawah. Berarti dikurang toh. F3 minus F6. Yaitu 6 Newton minus 12. Berarti minus 12 Newton. Atau resultannya sekarang yang kesisa, Miss kasih warna ya. Warna merah. Yaitu si gaya di Fx itu di kiri 4 Newton. Berarti 1, 2 kotak saja karena 4 Newton. Nah, sedangkan yang Fy yang kesisa gabungan dari mereka berdua adalah 6 minus 12, 12. Aduh, sudah ngantuk misalnya sepertinya. Nah, kita ganti ya. 6 minus 12 itu adalah minus 6 Newton. Berarti 3 kotak aja ke bawah karena minus, right? Oke, ini. Oke, gini toh.
Nah, sekarang kita mau lihat kemana sih dia punya resultan. Pakai cara mana? Pakai cara paralelogram aja. Kan ini ekor ketemu ekor. Kamu sambungin nih, putus-putus, kasih panah. Sambungin nih, putus-putus, kasih panah. Right? Nah, resultannya itu ya udah kasih dari awal sampai sini. Selesai. Kurang pas. Iya, di sini resultannya. Nah, mencari ini kan segitiga nih, siku-siku toh. Berarti bisa pakai Pitagoras. Resultannya itu adalah akar dari fx square plus fy square. Atau akar dari minus 4 kuadrat plus minus 6 kuadrat. Nggak masalah ya, minus kan cuman arah sih sebenarnya ya. Kuadrat juga nggak masalah. R-nya berarti 16 plus 36. Atau R resultannya adalah akar dari 52 Newton. Ini dia jawabannya guys. Clear ya? Coba diulang lagi kalau belum paham. Pertama, Miss ulangin. Kalau dia miring-miring diselesaikan dulu. Kebetulan ini dia canceling each other. Berarti yang miringnya nggak berpengaruh. Baru you selesaikan yang sumbu X, sumbu Y. Sumbu X sama sumbu X saling mengurang. Sumbu Y sama sumbu Y saling mengurang karena berlainan arah. Resultannya tinggal dipakai Pitagoras. Gitu ya guys. Nah, number 9. Number 9, ini lebih mudah nih. Kenapa lebih mudah Miss? Karena dia kan cuma satu sumbu. Dua sumbu doang ini guys. Yaitu sumbu X dan sumbu Y. Miss sekarang kurangin deh. Ini sumbu X. Dan sumbu Y. Selesai, berarti kita tinggal cari fx dengan fy, selesai, itu aja. Kita cari fx-nya dulu. Ada 16, ada 7. Berarti 16 minus 7. 9 Newton. Terus ada 8, ada 20. Sigma fy-nya 20 minus 8. 12 Newton. Resultannya, you tinggal akar dari fx square plus 12 fy square. Fy square berarti akar dari 9 kuadrat plus 12 square, yaitu 81 plus 144. Resultant equals to 5225 ya, 15 ya. Ini triple Pythagoras ya sepertinya ya. Bukan sepertinya, emang. Itu 9, 12, berarti kali 3, kali 3, 34, 5-nya kali 3, 15 Newton gitu ya. Kalau misalnya arah, kemana arahnya? Coba lihat, yang 9 Newton positif, berarti ke sini. Yang fx ke kanan. Gitu ya guys. Yang ini 12 Newton, berarti positif, berarti ke atas. Gini, selesai. Resultannya ya pasti tinggal pakai cara paralelogram kalau mau tahu arah vektornya. Nih, resultannya yang ini. Ya ini yang 15. Gitu ya guys. Ini yang 15 Newton. Clear? Clear dong. Number 10. Identify the force ABCD in the free body diagram. Free body diagram itu maksudnya apa, Miss? Maksudnya ada benda, you disuruh nentuin ini force-nya apa sih, ini sih force-nya apa sih gitu loh. Nah, yang pasti pertama paling easy peasy yaitu yang ada di titik tengah, terus tarik ke bawah bumi, berarti ini pasti way. Yang menahan dia tidak terpelanting ke atas itu adalah normal force. Nah, yang C sama D ini sebenarnya depends
Oke, depends apa Miss? Kalau C-nya adalah gaya tarik seseorang, narik misalkan narik box di bidang miring terus dia tarik pakai tali. Ini bisa aja tension. Kalau ini tension maka ini friction. Ya enggak? Oke? Tapi kalau dia nggak mau tensi, maka ke kirinya tension, friction gitu kan. Tapi kalau dia nggak mau tension, misalkan ini dia pindahin, sebenarnya ini tuh di sini misalkan dia nggak ada gaya alami akibat berat, biasanya kan membuat dia bergerak ke bawah kan, naturally kan. Bisa jadi ini berarti adalah gaya yang bekerja di sumbu X gitu, atau weight yang bekerja di sumbu X, berarti itu gaya yang buat dia jatuh. Kalau dia jatuh ke bawah berarti C-nya yang friction. Bisa dibedakan guys? Ya, jadi kalau ditarik ke atas frictionnya ke bawah. Karena friction itu selalu arahnya kemana? Arahnya berlawanan. Arah si opposite si gerak bendanya. Itu. Berarti friction direction opposite motion direction. Gitu ya. Kalau geraknya ke atas, frictionnya ke bawah. Kalau geraknya ke bawah, frictionnya itu ke atas. Gitu guys. Nah, hati-hati ya. Pertanyaannya itu nggak selalu miring loh. Bisa jadi pertanyaannya itu ada box di atas meja. Terus ada benda tergantung di atas atap. Ada AC di dinding gitu ya, ada AC di dinding. Ini maksudnya gimana Miss nih? Sabar, tunggu, kita kasih dulu gambar mejanya. Ini mejanya, berarti ini bidang sentuhnya ya. Ini atapnya, berarti ini bidang sentuhnya. Ini dindingnya, ini berarti bidang sentuhnya. Ini beda-beda loh. Yang pasti sama itu apa? Yang pasti sama itu pasti W-nya. W itu W gitu selalu ke pusat bumi. W itu selalu ke pusat bumi. Oke? W itu selalu ke pusat bumi. Oke? Nah, ini pasti W berat gitu guys. Berat. Ingat ya, berat itu mass dikali acceleration of gravity. Arahnya selalu ke bawah. Nah, kalau normal dia itu perpendicular of dia punya objek sentuh dengan bendanya, perpendikular ke arah bendanya. Karena dia itu adalah reaction dari desakan si benda ke bidang sentuh. Si benda ini, box ini desak meja, maka meja akan ngedesak si box. Itu kan hukum 3 Newton ya. Aksi equals to reaksi gitu ya. Berarti yang namanya normal itu nggak selalu ke bawah atau ke atas, tapi tergantung desakan si box ke meja, berarti meja juga desak ke atas. Ini normal force-nya, ini N-nya. Itu guys. Kalau yang ini bendanya kan desak si atap ya Miss bilang tadi. Berarti atapnya desak si bendanya, berarti normalnya ke bawah. Oke? Ini si AC ya Miss bilang tadi. AC ngedesak si tembok, nempel toh di tembok dia. Nah, kalau dia nempel si tembok, berarti temboknya geser dia juga, ngedesak dia juga. Kemana? Dia nempel tembok ke kanan kan? Berarti dia nempel ke tembok, kita kasih deh gayanya. Gayanya itu ke sini, ya kan? Berarti ini F-nya. Karena dia, katakanlah ini kayak ada orang, kalau itu nggak AC, misalkan ada box yang didorong ke tembok, ini gaya si orangnya loh, gaya tangan si orangnya. Maka si tembok ini juga ngebalas si boxnya, kata hukum 3 Newton. Kemana arahnya? Ke sebaliknya, berarti ke sini. Si normalnya, berarti normalnya ke kiri guys, gitu. Nah, ini adalah normal force-nya. Jadi normal force itu arahnya berganti-ganti ya. Nah, kalau dia si gaya, kalau dia digerakin ke kiri, maka force frictionnya ke kanan. Kan gitu ya. Kalau ini frictionnya kemana? Tergantung dia gerak atau enggak. Gitu ya guys. Kalau ini kemungkinan jatuhnya ke bawah.
jatuh ke bawah. Berarti dia punya gaya yang menahan itu adalah gaya gesek ke atas, gaya geseknya. Oke, ini namanya adalah free body diagram. Next, number 11. List to everyday life application for the first, second, and third laws of Newtons. Ini Miss kasih gambar aja deh ya, biar cepet. Nah, ini gambarnya. Kalau first law itu kan talking about if the resultant external force resultant itu 0, maka jika resultannya 0 eksternal, something object that rest still rest, sebuah benda yang diam akan tetap diam. Kalau dia bergerak uniform motion, it will stay uniform motion. Dia bakal bertahan stays uniform motion. Uniform motion ya guys. Banyak contohnya. You punya sofa nggak akan gerak kalau kamu nggak dorong. Serem ya kalau gerak sendiri. Kalau apalagi you punya botol, kalau you tarik kertas kencang-kencang, gaya geseknya masih bisa menahan gaya tarik kamu yang kencang tadi, botol itu nggak bakal jatuh. Kita ada praktik di kelas kan. Nah, next, second law. Second law ada mobil nih bergerak. Nah, kalau mobilnya kecil akan mudah didorong sama satu orang cukup. Tapi if it's bigger mass of the car, it's need more force. Berarti force acceleration, force per mass, atau bigger untuk mempercepat, gayanya harus dibesarin, masanya harus dikecilin gitu ya. Third law, if you give action to something, that object something itu will give you the reaction force. Besarnya sama, tapi ada tanda minus. Minus here, that's mean opposite direction. Oke guys, opposite direction. Contohnya apa? You swim. Before you start swim, you push your leg, your foot di sudut kolam pool itu, kamu dorong dengan kaki kamu ke belakang. You bakal move faster ke depan berenang. Kamu geser berenang itu tangan telapak kamu dorong airnya ke belakang, you move ke depan. Berarti you dorong airnya ke belakang, you kasih airnya gaya action. Airnya kasih kamu gaya juga ke depan gitu guys. Oke, you bisa lihat yang kedua, ini gambar roket. Roket itu dia dorong airnya dengan mesinnya ke bawah, maka roketnya terdorong ke atas reactionnya. Gitu ya. It is number 11. Number 12. List 3 factors that affect frictional force on an object. 12. Frictional force, gaya gesek. Yang ini toh, ya kan? Yaitu force of static friction. Kita bahas yang statik dulu deh. Itu ada mu. Mu itu apa sih? Coefficient of static friction. It's talking about what? It's talking about roughness. Kekasaran. Dia more rough, dia bakal frictionnya lebih besar. Sudah pernah praktek di lab, right? Dia makin slippery, frictionnya bakal makin kecil. Number 2 ada N. N itu come from what? Come from tergantung deh. Kalau dia di sini kan, kalau kasusnya bidang datar ini W, maka yang namanya normal itu ke atas kan. Kepanjangan miss, sorry.
normalnya ke atas kan. Normalnya itu karena dia tidak bergerak di sumbu Y, maka dia 0, maka normalnya equals to W. Jadi rumus gaya normalnya adalah mass dikali gravity juga sama kayak W. Berarti dia dipengaruhi sama mass dan juga sama gravity. Oke? Ini 3. Sebenarnya ada satu faktor lagi guys. Kalau misalkan benda jatuh, ada air resistance. Berarti kalau air resistance-nya ada, area surface areanya itu mempengaruhi. Tapi kita tidak belajar. Jadi surface area tidak kita bahas. Oke guys. Berarti ini adalah faktor affect friction. Okay? Next, number 13. Look at figure below. Ada gambar nih, kita aplikasiin. Mu S maksimalnya 0,3. Masanya 3 kilo. Is placed on a rock surface with a maximum static friction coefficient 0.3. What is the condition of the object, whether it's still at rest, on the start moving, or already in motion when a force is applied? Nah, kalau seperti ini maksudnya gimana? Cukup kuat nggak sih si force ini buat move si benda ini? Berarti kamu perlu cari dulu berapa sih static frictionnya gitu guys. Static friction itu berarti kamu carinya mu S-nya maksimal dikali normalnya. Ingat, karena dia di sini bidang datar, berarti normalnya sama dengan W sama dengan mass kali gravity, berarti normalnya sama dengan 3. Acceleration of gravity is 30 Newton. Nah, ini adalah normal force of this. So, different mass, different normal ya. Kamu cari dulu normalnya. Kok bisa N-nya sama dengan W? Karena dia sigma F-nya, Fy-nya 0. Dan dia di bidang datar gitu ya guys. Berarti kalau mu S maksimalnya berapa? Mu X maksimalnya 0,3. So, you hitung. Berarti F statiknya adalah 0.3 kali gaya normal 30 itu 9 Newton. Apa sih artinya ini guys? Ini tuh artinya adalah minimum force. Minimum force needs to start move. Oke? Untuk mulai gerak itu minimumnya itu force-nya itu harus 9 Newton. Itu starting to move. Tapi belum move ya. Kalau 5 berarti dia belum cukup kuat. Berarti kalau 5 kan gayanya masih lebih kecil dari gaya gesek statisnya. Berarti dia masih rest. Sama juga 8 sama nih case-nya nih. Masih rest juga. Masih gayanya masih lebih kecil dari 9. Ingat 5 itu masih kecil dari 9. 8 juga masih kecil dari 9. Berarti force-nya less than friction-nya, berarti dia not strong enough atau masih rest. Kalau 9 sama-sama 9 berarti sigma Fx-nya masih 9 kurang 9 masih 0 toh, masih diam atau ada yang bilang dia start to move atau start to move. Tapi dia belum move ya, mulai akan bergerak. Nah kalau 12 Newton berarti sigma Fx-nya udah didorong ke kiri 12. Berarti kan kalau kita gambar gini ya, didorong ke kiri 12 Newton. Ada gaya yang melawan yaitu gaya gesek 9 Newton ke kanan. 9 Newton ini cukup kuat nggak untuk melawan 12? Ya tidak, karena lebih besar 12. Berarti ini frictionnya masih kalah. Berarti friction statisnya udah lebih kecil daripada gayanya. Berarti kondisinya ini already move. Berarti tidak 0, dia move.
Ingat, tapi hati-hati loh. Kalau dia sudah move, maka if dia sudah move, yang dipakai bukan friction statis lagi, tapi friction kinetis. Ingat ya. Misal nih Miss tambah nih soalnya. Ini kan jawabannya already move ya. Ini rest, start move, ini already move. Nah, misalkan Miss tambah nih soalnya. Yaitu miukanya deh, kan gak ada di soal nih. Miss tambah miukanya berapa? Coba kamu guess. Gak boleh loh lebih dari 0,3. Kenapa? Karena mu S itu pasti lebih besar dari mu K. Lebih sulit untuk menggerakkan benda yang diam daripada friction kinetis itu pasti lebih kecil dari friction statis gitu guys. Oke, yang menahan benda yang sudah bergerak itu lebih kecil daripada yang menahan benda ketika dia belum bergerak. Mager itu lebih besar ketika kamu belum bergerak daripada ketika kamu sudah bergerak dan melanjutkan untuk gerak gitu. Sesuai kan ya? Berarti mu-nya must be less than 0.3. Katakanlah misalkan 0.2. Misal ya. Ini misal guys, misal. Imagine lah. Additional deh. Ini additional. Maka kamu kalau mau cari acceleration, kamu pakainya harus mu K dulu. Nggak boleh, harus mu K, nggak boleh mu S. Berarti kamu harus cari FK-nya dulu. FK-nya mu K dikali N. 0.2 kali N-nya tetap 30 tadi. Berarti 6 Newton sekarang, bukan 9 Newton lagi. Berarti ketika 12 Newton yang bekerja itu sudah 6 Newton guys. Oke, karena itu bukan Fs lagi tapi jadi Fk. Bisa dipahami? Berarti accelerationnya gimana? Yuk pakai second law Newton second Newton law. Yaitu sigma F X equals to M kali A. Dia tarik nanti 12 dikurangnya jangan 9 ya, karena 9 itu statik. Minus 6 equals to 3 kali A. 3 kali A. Acceleration is 2 meter per second square. Ini example gitu guys. Itu dia friction force. Number 14. Nih dikit lagi nih. Yuk come on, semangat guys. If the object is moving to right with an acceleration of 3, calculate the magnitude. Nah, ini pasti hukum 2 Newton ya. Sigma di sumbu X, karena dia satu sumbu doang nih, sumbu X. Sama dengan M kali A, hukum Newton kedua, yaitu hukum 2 Newton. Yang ke kanan apa aja? F2 dengan F3, berarti di plus. Yang ke kiri F1 minus F1 sama dengan M dikali A. Selesai. Yuk tinggal masukin angkanya. F2 plus 30 minus 25 sama dengan massnya 5 dikali acceleration. F2 minus 5 acceleration. F2 equals accelerationnya dikasih tahu. Ya itu dia 3. Oh Miss menghayal ini. Kenapa nggak dimasukin dari tadi ya? Oke kita masukin deh. Dikali acceleration. 5 dikali 3. 15. So F2 nya 15 plus 5. Oh my god. Sudah ngantuk guys. Sudah jam 1 subuh. Kok plus 30 minus 25 minus 5? Aduh bahaya. Tidak baik. Plus 5 lah. 15 ya. F2 sama dengan 15 minus 5. So F2 nya 10 Newton. Gitu ya guys ya. Oke. Benar ya. Oke ini dia berarti F2 nya 10 Newton. Coba buktiin 10 30. Berarti ke sini 40 ya kan? 40 Newton. Ke kirinya 25. 40 kurang 25. 40 kurang 25 15. 15 bagi 3. 15 Newton. Totalnya kan 15 bagi 3. Bagi 5. 3 meter per second square.
Nah, kebuktikan gitu aja, dibalik-balikin aja guys kalau kamu ragu ya. From the free body diagram nomor 15 terakhir nih, calculate the acceleration. Hati-hati, ini yang bikin salah itu biasanya cuman perkara ini sebelah kanan malah dikurang. Ini adalah sebelah kanan panahnya, berarti plus dengan yang sebelah kanan meskipun posisinya di sebelah kiri guys. Ya udah, berarti sigma fx equals to m kali a yang 25 plus 10 minus frictionnya sama dengan 5 dikali a. Yang ditanya acceleration ya. 25 plus 10 35 minus 10 frictionnya 10 Newton ya. Enak banget nih dikasih langsung tanpa dihitung mu kali n. Ya enggak? 25 5a, berarti a-nya 25 per 5. Accelerationnya 5 meter per second square gitu guys. Nah itu dia ya pembahasan force kita. Semoga kamu bisa mendapatkan satu ilmu yang berguna and good luck guys. Bye bye.